Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan seluruh kegiatan atau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lancar dan dapat mengambil manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Marilah anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini materi yang akan kita pelajari adalah bersih itu sehat. Pak Fajrin ulangi, bersih itu sehat. Setelah pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan mampu: 1. Menjelaskan makna bersuci, menyebutkan macam-macam bersuci, menjelaskan cara mandi dan istinja, menerapkan hidup bersih. Pak Fajrin ulangi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran ini selesai, maka kalian diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan makna bersuci, menyebutkan macam-macam bersuci, menjelaskan cara mandi dan istinja, kemudian menerapkan hidup bersih. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah arti bersuci. Anak-anak sekalian, bersuci artinya menghilangkan kotoran. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Bersuci bisa dilakukan dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Kemudian, kenapa kita harus bersuci? Kita bersuci supaya sehat. Kita bersuci supaya sehat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih dan suci. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih dan suci. Oleh karena itu, kita harus anak-anak menjaga kebersihan. Oke, Pak Fajrin ulangi, kita harus menjaga kebersihan. Yang perlu anak-anak ingat adalah bersuci adalah menghilangkan kotoran yang menempel di badan, pakaian, dan tempat tinggal atau seluruh tempat yang kita gunakan, terutama untuk sholat. Kita lanjutkan. Nah, macam-macam bersuci. Yang pertama adalah mandi. Anak-anak mandi sehari berapa kali? Ya, betul, mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Mandi tujuannya adalah untuk membersihkan badan, ya. Jadi mandi adalah membersihkan badan dengan air. Nah, tujuannya apa? Supaya badan bersih dan tidak kotor. Kalau badan kotor maka harus mandi. Dengan mandi kita akan menjadi apa? Bersih dan sehat. Orang kalau terbiasa membersihkan badan terutama dengan mandi, maka insya Allah kita akan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Selanjutnya adalah istinja. Istinja itu adalah nama lain dari cebok. Istinja itu artinya membersihkan kotoran setelah buang air kecil maupun buang air besar. Nah, istinja ini kalau kita misalnya habis kencing, kemudian kita tidak menemukan air, maka membersihkannya dengan apa? Dengan tisu. Dengan tisu. Jadi bagian yang tadi habis kencing itu kita lap dengan tisu sampai kering. Kalau nggak ada air, kalau ada air ya pakai air. Kemudian kalau misalnya kita habis itu kita harus cebok sampai bersih, tidak ada sampai tidak tersisa kotoran-kotoran yang menempel di lubang dubur. Jadi kita harus bersih karena tadi apa? Allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan.
kebersihan. Oleh karena itu kita setelah buang air maka kita wajib hukumnya untuk membersihkan atau mensucikan bagian-bagian yang terkena air. Misalnya kita habis kencing, kita wajib cebok. Kemudian setelah kita habis buang air besar, kita wajib cebok, harus dibersihkan ya, tidak boleh ada kotoran. Nah, kemudian tata cara bersuci. Tata cara bersuci. 1. Cara mandi. Mandi dimulai dengan membaca apa anak-anak? Bismillah. Jadi sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian kita masuk ke kamar mandi. Kemudian kita bersihkan anggota badan kita dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai kita keringkan dengan handuk. Kita ulangi, mandi dimulai dengan membaca apa anak-anak? Bismillah, tapi membacanya sebelum masuk kamar mandi. Kemudian kita bersihkan anggota badan. Kemudian jadi kita siramkan air dulu, biur. Kemudian kita sabun, setelah itu kita bilas dengan air. Setelah itu kita keringkan dengan handuk. Nah, kemudian cara istinja. Istinja tadi apa anak-anak? Cebok. Setelah buang air kecil maupun air besar, maka kita harus membersihkan dengan air. Apabila tidak ada air, maka kita bersihkan dengan kertas tisu atau dengan batu. Intinya supaya kemaluan kita atau dubur kita bisa bersih setelah melakukan buang air kecil atau buang air besar. Selanjutnya adalah hidup bersih. Bersih pangkal sehat. Bersih sebagian dari iman. Hidup bersih meliputi bersih badan, bersih pakaian, serta bersih tempat. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bersih badan. Bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Yang pertama, biasakan mandi 2 kali sehari. Kemudian tangan harus bersih. Setelah itu jangan lupa menggosok gigi dengan benar. Artinya menggosok giginya harus rata, semuanya harus dijangkau dengan sikat gigi, tidak boleh ada yang terlewat. Kemudian kuku yang panjang harus dipotong, karena apabila tidak dipotong kuman-kuman akan menempel di kuku-kuku yang panjang itu. Selanjutnya adalah membersihkan pakaian. Nah, pakaian yang kotor harus dicuci. Setelah dicuci, disetrika sehingga pakaian terlihat rapi. Jadi pakaian yang kotor dicuci dan pakaian harus rapi. Nah, barang-barang harus rapi dan bersih. Piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat belajar juga harus dicuci bersih. Buku, lemari, dan meja harus bersih. Artinya bersih dari debu, harus dibersihkan dengan kemoceng. Kemudian harus ditata dengan rapi supaya indah dilihat. Oke, kemudian bersih tempat. Rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah supaya tidak timbul penyakit, karena munculnya nyamuk yang membawa penyakit, lalat itu berasal dari sampah. Oleh karena itu kita harus membersihkan sampah-sampah yang berada di sekitar kita, terutama di tempat tinggal kita. Kemudian tempat sholat juga harus bersih, karena sholat merupakan ibadah atau komunikasi seorang hamba kepada Allah. Jadi karena sholat itu adalah sangat penting, maka tempat sholat harus bersih. Karena apa? Kalau tempat sholat itu tidak bersih, tempat sholat terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu tempat sholat harus dijaga kebersihan dan kesuciannya. Jadi kalau misalnya terkena kotoran seperti najis dan lain sebagainya, harus segera dipel, harus segera dibersihkan. Jangan sampai ada najis yang tertinggal supaya sholat kita diterima. Kemudian tempat tidur kita harus dibersihkan dan harus dirapikan supaya terlihat indah, ya. Jadi tempat tidur kita harus kita bersihkan dan kita rapikan. Kalau tempat tidur kotor maka akan menjadi sarang kuman dan penyakit. Nanti
kita akan menjadi sakit. Supaya kita tidak sakit, maka salah satu caranya adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian tempat tidur. Adapun kesimpulannya adalah bersuci artinya membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari kotoran. Bersuci meliputi mandi, wudhu, dan istinja. Bersuci adalah usaha menjaga kebersihan agar tetap sehat. Kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi pada hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan bisa dikirim lewat WA. Sementara ini dulu materi yang dapat Pak Fajrin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.